Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala din Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mufahima Sulaimana fahimni wa ya muallima Ibrahim muallimni. Sahabat Majelis Mahabbah Channel dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini pada subuh semua sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan bagi yang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid khusus untuk kaum laki-laki, mudah-mudahan ke depannya Allah berikan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kaitan dengan ilmu tajwid. Di belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, artinya hukumnya wajib kifayah, artinya fardu yang bisa diwakilkan. Akan tetapi untuk membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Untuk membaca Al-Quran syaratnya adalah harus belajar, harus bisa ilmu tajwid terlebih dahulu. Jadi maksudnya fardu kifayah itu ketika di kampung sahabat semua ada salah satu yang bisa ilmu tajwid, itu adalah sudah gugur, artinya yang sudah belajar. Nanti artinya orang tersebut akan menurunkan ilmunya kepada orang di kampung tersebut yang belum bisa membaca. Makanya ketika ada orang yang mengaji, mondok, maka wajib kita untuk mendukung. Kali ini akan saya sampaikan kaitan dengan hukum mim, artinya hukum mim mati. Ya, hukum mim mati itu terbagi tiga. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idhar syafawi. Yang ketiga adalah yang disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, mari kita sama-sama belajar. Bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Yang pertama, idgham mutamathilain itu ketika mim bertemu dengan mim dan salah satu mimnya adalah mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya itu adalah idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain juga terbagi dua, idgham mutamathilain shagir, ada idgham mutamathilain kabir. Jadi gambarannya ketika hukum mim bertemu dengan mim itu adalah idgham mutamathilain. Nah, seperti apa contohnya? Contoh dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijunahum minadh-dhulumat. Ya, minadh-dhulumat. Yukhrijunahum minadh-dhulumat. Itu yang mim pertama disukun dan mim yang kedua bertasydid. Mim bertemu dengan mim, hukum bacaan ilmu tajwidnya adalah idgham mutamathilain. Ya. Kemudian ada yang bertanya kaitan dengan di ujung ada tadi
minal dulumat. Nah, baca tak ada yang disebut dengan tak tanis. Nanti kita ke depan kita sedikit-sedikit kita belajar bersama-sama apa itu tak tanis dan bagaimana cara membaca. Contoh yang kedua, wa ma lahum min nasirin. Contoh yang kedua, min amrikum mirfaqa. Contoh yang berikutnya, lahum matala. Yang berikutnya adalah rabbin nilkul. Jadi pada saat mim mati bertemu dengan mim bertasdid maka harus ditahan dulu. Jadi kalaupun sudah tahu hukum bacaannya, akan tetapi pada penerapan bacaannya tidak ditekankan sebagaimana mestinya, maka itu belum masuk kepada hukum bacaan. Contoh misalkan yukhrijunahum minadh-dhulumat, tidak ada penekanan antara mim mati dan mim bertasdid, maka itu belum masuk kepada kategori hukum bacaan idgham mutamatsil lain. Jadi harus ada penekanan-penekanan. Ya, harus ada penekanan-penekanan ketika membaca hukum bacaan. Hukum bacaan apapun sesuai nanti apa yang kita baca. Ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan hukum mim itu adalah ikhfa safawi. Ya. Ikhfa safawi itu hurufnya ada satu, ada ba. Kalau di nun mati dan tanwin ada yang disebut dengan iqlab, itu hukumnya iqlab, hurufnya ba. Nah, kalau di sini kita bahas tentang mim mati, ada yang disebut dengan ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi ditekankan antara dua buah bibir ketika membacanya, jadi ikhfakan. Di hurufnya cirinya adalah ba. Contoh dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Naba'ahum bil haqq. Naba'ahum bil haqq. Jadi di bibir atas dan bibir bawahnya tidak ditekankan, artinya tidak di bahasa Sundanya tadi balemkeun. Ya, jadi istilah bahasa Sundanya bibir atas bibir bawah tidak ditutup rapat, maksudnya begitu. Ya, contoh seperti tadi ya, naba'ahum bil haqq. Jadi kalau baca naba'ahum maka berarti itu idhar. Jadi hati-hati dalam membacanya. Seperti dalam pembacaan iqlab ya, kemarin itu bagi dua kan, ada dibacanya itbaqis syafatain dan dibaca bisa urjah khafifah bainas syafatain. Itu pembacaan tentang iqlab. Nah, kalau ikhfa safawi penekanannya adalah tidak terlalu dirapatkan dalam membaca hukum ikhfa safawinya ya. Naba'ahum bil haqq. Kemudian ya, kalbun basyat. Intinya ketika mim mati bertemu dengan ba maka wajib hukumnya dibaca ikhfa syafawi. Ya, diikhfakan, dua buah bibirnya tidak terlalu dirapatkan. Tuh ya. Jadi kalau kita murojaah di rumah, dibuka Qur'annya, kalau kita terus belajar setiap hari, insya Allah akan sudah biasa maka akan bisa. Jadi penekan harus ditekankan, penekan makhrajnya. Itu tentang ikhfa safawi ya. Contoh yang pertama tadi, naba'ahum bil haqq. Kemudian yang kedua, kalbun basyat.
kalbuhun basit. Jangan membacanya kalbuhum. Kalau rapat bibirnya maka itu jadi idhar, ya. Jadi ulangi ifa safawi, contohnya naba'ahun bil haqq kalbuhun basit. Jadi jangan dirapatkan naba'ahum, tapi naba'ahun. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ya, adalah ya di idhar safawi itu hurufnya selain mim dan ba. Mim itu masuknya ke dalam hukum bacaan idgham mutamattsilain, ba-nya masuk kepada ikhfa safawi. Jadi selain daripada huruf mim dan ba yang makharijul huruf yang 28 itu berarti diambil 2 mim dan ba. Nanti yang lainnya masuk kepada idhar safawi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka hukumnya idhar safawi. Dijelaskan kalau ikhfa mah disamarkan, kalau idhar itu dijelaskan, ya. Al bayanu jelas tinggalin. Tuh contohnya seperti salah satu dalam ayat, potongan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, walahum adabun, walahum. Nah, kalau yang tadi itu disamarkan, tidak terlalu rapat. Nah, kalau idhar safawi itu dijelaskan, dibacanya, artinya bibir atas dan bawahnya dirapatkan, ya. Walahum adabun, kemudian madumtu, kemudian kam labistum wahum kuffar hum khair hum syarr hum ya'lamun alam ya'lam, ya. Jadi ulangi contohnya. Contoh hukum bacaan idhar safawi. Idhar itu jelas, safawi itu berasal dari syafatain, 2 buah bibir didapatkan. Contohnya walahum adzabun madumtu kam labistum wahum kuffar hum khairun hum syarrun hum ya'lamun alam ya'lam. Ini membaca idhar safawi itu jangan tekankan alam, nah itu salah. Di alam ya'lam dilangsungkan. Jadi hati-hati ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan hukum bacaan, diantaranya idhar safawi, ini harus dibaca dengan jelas. Jangan ditekankan seperti membaca idgham mutamattsilain, ya, mim bertemu dengan mim, atau seperti ikhfa safawi, ya, mim bertemu dengan ba, maka itu adalah ada penekanan. Beda dengan idhar safawi. Idhar safawi itu tidak ditekankan, dibaca dengan jelas, jangan ditahan nanti, ya. Lahum wahum kuffar, jangan dibaca wahum, ya, karena kita suaranya bagus kemudian bacanya wahum, nah itu salah, ya. Demikian cara atau hukum bacaan berkaitan dengan ilmu tajwid, hukum mim mati. Nah, hukum mim mati terbagi 3 bagian. Ada idgham mutamattsilain, ikhfa safawi, dan idhar safawi. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.